2024. Hari ini saya berada di salah satu pasar tradisional yang terkenal di Denpasar, yaitu Pasar Sanglah. Seperti kita ketahui, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Pasar lahir dari kebutuhan manusia yang tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Secara umum, pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pasar tradisional. Pasar dengan bangunan terbuka atau semi terbuka, suasana ramai dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Ciri-cirinya, harga bisa ditawar, barang dijual dalam keadaan segar dan tidak dikemas. Jam buka biasanya pagi sampai siang. Contohnya seperti sekarang ini, saya berada di Pasar Sanglah. Pasar Sanglah adalah pasar tradisional yang terletak di Jalan Diponegoro yang berbatasan dengan Jalan Motorenggong dan Pasar. Pasar ini hidup sejak subuh sampai siang, ramai oleh ibu rumah tangga, mahasiswa, pedagang warung, dan keluarga pasien RS Sanglah yang berbelanja kebutuhan harian. Suasananya khas pasar rakyat, ramai, penuh tawar-menawar, dan interaksi hangat antara penjual dan pembeli. Pasar Sanglah menjual kebutuhan pokok dan sembako lengkap seperti beras, gula, garam, minyak, sayur mayur, buah segar, lauk pauk, ikan, ayam, telur, bumbu dapur, serta jajanan pasar. Karena langsung dari pemasok, harga di sini tergolong harga rakyat atau lebih murah dibanding supermarket. Keunikan dari pasar tradisional yaitu yang pertama, bisa tawar-menawar, pembeli dan pedagang bebas negosiasi harga sampai sepakat. Yang kedua, dekat dari rumah sakit, banyak warga pasien berbelanja seperti buah, air mineral, dan makanan ringan di sini. Yang ketiga, sudah direvitalisasi. Pemerintah Kota Denpasar sudah merenovasi Denpasar agar lebih bersih, tata, dan nyaman untuk berbelanja. Singkatnya, Pasar Sanglah adalah contoh pasar tradisional yang tetap relevan di tengah kota. Ia menjaga harga terjangkau untuk masyarakat sekaligus jadi nadi ekonomi kecil-kecilan warga Denpasar Selatan. Nah, di sini ada berbagai macam buah-buahan. Ada pisang, ada apel, dan lain-lainnya. Ada perlengkapan upacara kayak dupa, berem, dan masih banyak lagi. Di sini ada berbagai macam jajanan tradisional, dari yang paling murah sampai yang paling premium, kayak pisol,
pai kacang, pai susu, dan lain-lainnya. Masuk ke area bagian dalam dipenuhi oleh kios-kios pakaian seperti pakaian adat Bali, pakaian sekolah, dan pakaian sehari-hari dari anak-anak hingga dewasa. Di sana juga terlihat ada berbagai macam aksesoris, tas, masker juga. Pasar Sanglah, setiap pedagang dan pembeli wajib mengelompokkan dan memilah sampahnya ke dalam organik dan anorganik. Yang kedua, ada pasar modern. Pasar dengan ciri-ciri bangunan tertutup, ber-AC, sistem pelayanannya mandiri, dan harga tetap. Ciri-cirinya ada harga tertera, tidak bisa ditawar, barang dikemas, bermerek, dan ditata rapi di rak. Jam buka panjang bisa sampai malam, contohnya ada minimarket, supermarket, dan mall. Fungsi pasar bukan cuma jual beli. Pasar juga menjadi tempat interaksi sosial, pusat ekonomi rakyat, dan pelestari budaya lokal. Ini saya telah berada di pasar modern yang terkenal di masyarakat, yaitu pasar Jawa.
Sekarang kita beralih ke pasar modern. Seperti yang diterangkan tadi, pasar modern adalah tempat jual beli yang dikelola secara modern dengan bangunan tertutup ber-AC dan sistem pelayanan mandiri. Ciri utamanya meliputi yang pertama, harga tetap dan tertulis, tidak ada tawar-menawar, harga sudah tertera di label, pembeli tinggal ambil barang dan bayar di kasir. Yang kedua, ada sistem self-service. Pembeli memilih barang sendiri dari rak, petugas hanya membantu di kasir dan bagian tertentu. Yang ketiga, ada barang dikemas dan bermerek. Produk sudah dikemas dari pabrik, higienis dengan standar mutu yang sama di semua cabang. Yang keempat, ada fasilitas nyaman. Ada AC, parkir luas, lobby belanja, musik latar, dan jam buka panjang, bahkan hingga 24 jam. Nah, yang terakhir ada metode pembayaran modern. Bisa bayar melewati tunai, kartu debit, kartu kredit, QRIS, dan juga e-wallet. Contoh pasar modern meliputi supermarket, hypermarket, minimarket, mall seperti daerah Dewata, Transmart, dan juga Lipo Mall. Fungsi pasar modern adalah memberi kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat perkotaan yang hidup dengan waktu yang terbatas. Sebagai pusat perbelanjaan pertama di Bali yang telah berdiri sejak 1980-an, Tiara Dewata tidak saja menjual barang, tetapi hadir sebagai supermarket, department store, food court yang dilengkapi arena permainan. Salah satu legenda pasar modern yang mengalami pasang surut pengelolaan. Di tengah gempuran persaingan, Tiara Dewata mampu mengukuhkan diri sampai sekarang. Walaupun telah berpindah lokasi, namun keberadaannya tetap melekat di hati. Tiara Dewata menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan dan peralatan rumah tangga, stationery, fashion, fresh and frozen food, sampai perlengkapan upacara agama pun tersedia di sini. Tiara Dewata hadir membawa konsep pasar tradisional ke era modern, sehingga terlihat elegan dan bernilai tinggi.
Ini bagian yang paling ramai tiap pagi. Konsepnya mirip pasar tradisional, tapi lebih bersih dan ber-AC. Sayur buah lokal Bali seperti kangkung, bayam, terong, pare, kare, plus buah siwan datangnya tiap pagi langsung dari pasar induk dan petani sekitar Gianyar dan Tabanan. Ada bagian khusus daging sapi, ayam potong, dan ikan segar. Sistemnya masih dilayani petugas, jadi bisa dipilih langsung. Ada ikan, cumi, udang yang diletakkan dari kedonganan dan jimbaran. Biasanya ditaruh di atas es biar tetap segar. Bumbu base genep Bali ada terilit, lawar yang sudah dikemas. Ini yang bikin beda dari supermarket lain karena nyetel sama kebutuhan orang Bali. Yang kedua ada makanan kering, kemasan dan sembako. Bagian ini pakai sistem swalayan, jadi ambil sendiri dan bayar di kasir. Dan juga tersedia pula tester. Jadi kalau ingin tahu gimana rasanya, kamu bisa mencicipinya. Terdapat pula makanan ringan, contohnya seperti keripik, biskuit, dan coklat. Banyak juga jajanan khas Bali seperti pia legong, jajah uli, dan kacang disco. Lalu produk kering khas Bali, contohnya ada bumbu jadi, kopi Kitamani, kacang Bali, kerupuk kulit. Ini biasanya diburu wisatawan. Yang terakhir ada minuman, terdapat air mineral, jus kemasan, susu, dan minuman dingin. Area minuman dingin biasanya paling besar karena cuaca dan pasar yang panas. Tira Dewata nggak mau jadi supermarket kaku kayak di Jakarta. Mereka gabungkan cepat dan higienis untuk makanan kemasan dan frozen food, tetap fresh dan tradisional untuk sayur, daging, dan bumbu Bali. Harga bersahabat, nggak semahal mal besar karena targetnya semua lapisan masyarakat. Jadi, kalau kamu mau masak ayam betutu, bisa beli ayam segar, bumbu base genap, dan kelapa parut di bagian fresh. Kalau mau oleh-oleh, tinggal ambil pia dan kopi Kintamani di bagian kering. Nah, setelah lelah berkeliling mengitari areal Tiara Dewata yang luas ini, akhirnya aku memutuskan untuk membeli snack kesukaanku, yaitu ubi balado. Setelah itu, kita jangan lupa bayar di kasir ya teman-teman. Dan diingat, harga swalayan itu tidak istimewa ya teman-teman, seperti pasar tradisional. Dan diingat, harga sudah tertera sesuai timbangan. Sekian video saya mengenai pasar tradisional dan pasar modern. Terima kasih. Dah.